Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Bapak Ibu UPM dan GKM di IPDN. Saya akan menjelaskan langkah-langkah setting kuesioner di Sistem Informasi Akademik dan Pelayanan atau SIAP di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Tepatnya kuesioner yang akan saya tunjukkan cara settingnya adalah kuesioner evaluasi dosen oleh mahasiswa atau oleh praja kalau di IPDN. Nah, langkah pertama yang kita lakukan setelah login ke halaman SIAP atau ke akun SIAP kita adalah dengan memilih menu SIM akademik. Nah, setelah kita klik di SIM akademik, nanti akan muncul role atau peran kita di dalam SIAP itu sebagai apa. Nah, kemudian kita sebagai GKM dan UPM, kita pilih yang eh, di bagian GKM atau UPM. Kemudian kita klik role kita, maka kita akan masuk ke halaman beranda atau home di sistem informasi akademik. Nah, kemudian kita pilih di bagian perkuliahan, kemudian ada menu kuesioner. Kita pilih yang pertama adalah kategori EDOM terlebih dahulu. Kita klik kategori EDOM-nya. Nah, maka kita akan temukan kategori yang sudah ada sebelumnya. Ini adalah yang setelah disetting pada semester ganjil atau semester sebelumnya ya. Nah, karena di semester genap 2024-2025 ini eh, kategori kuesionernya telah ada pembaruan versi terbarunya, maka kita ubah sesuai dengan yang terbaru. Nah, yang terbaru itu ada eh, 5 kategori. Yang pertama keandalan atau reliability, yang kedua daya tanggap atau responsiveness, kemudian kepastian atau assurance, kemudian empati, dan tangible. Nah, kita sesuaikan kategorinya berdasarkan 5 kategori yang terbaru. Kemudian kita ubah di bagian aksis ini, kita ubah klik. Kita ubah yang pertama adalah keandalan atau reliability. Setelah selesai diketikkan, kita simpan dengan menekan tombol simpan di kolom aksi. Seperti ini. Kita lanjutkan untuk mengubah kategori yang berikutnya. Nah, setelah kategorinya selesai, kita ubah, ada 5 kategori baru. Kemudian kita pilih lagi di bagian menu kuesioner, mohon maaf, menu perkuliahan, kemudian sub menunya kuesioner, kemudian di daftar jawaban. Nah, daftar jawabannya ini masih kosong, tetapi jika kita lihat di menu periode akademiknya yang 2024 ganjil, maka akan muncul jenis jawaban di kuesioner semester lalu, yaitu ada 4 kategori skala Likert, sangat memuaskan, puas, tidak puas, dan sangat tidak puas. Nah, karena semester ini ada pembaruan juga, jenis kuesioner, jenis jawabannya adalah kurang, cukup, baik, dan sangat baik, maka kita ubah di bagian periode akademiknya, kita pilih terlebih dahulu yang genap.
Nah, ini masih kosong. Kemudian kita tambahkan datanya, kemudian kita isi nomornya, kemudian kita isi jawabannya sesuai skala Likert yang baru, yaitu kurang, cukup baik, dan sangat baik. Nah, setelah selesai daftar jawabannya di setting, kemudian kita akan mengisi atau men-setting daftar pertanyaannya yang dilakukan dengan memilih menu perkuliahan, kemudian submenunya kuesioner, dan kita pilih yang daftar pertanyaan. Bisa kita lihat yang tampil masih kosong karena di 2024 genap ini belum ada daftar pertanyaan kuesionernya. Nah, tetapi jika kita pilih periode akademik di 2024 ganjil, kita klik, maka akan muncul daftar pertanyaan dari semester lalu. Seperti ini, ada 20 pertanyaan. Nah, untuk kuesioner yang terbaru ada 18 item pertanyaan. Mohon maaf, ada 19. Nah, kita tinggal menyesuaikan dengan pertanyaan yang terbaru dengan kita pilih periode akademiknya yang 2024 genap, kemudian kita klik. Nah, kemudian kita pilih tombol tambah data yang berwarna hijau di sebelah kanan. Nah, kemudian akan muncul kolom seperti ini dan kita tinggal mengisinya. Kita pilih, kita isi nomor 1, pertanyaan nomor 1, kemudian kita isikan daftar pertanyaannya, seperti ini, dan kemudian kita pilihkan kategorinya. Karena kategorinya termasuk pada pertanyaan bagian keandalan atau reliability, kita pilih yang sesuai. Demikian. Kemudian kita tambah lagi, ini bisa kita simpan, dan untuk kolom esai ini, karena jawabannya bukan merupakan jawaban esai, jadi tidak perlu kita centang, tinggal kita simpan. Seperti ini. Nah, kemudian kita tambahkan pertanyaan berikutnya. Bapak Ibu UPM dan GKM, dalam setting kuesioner melalui SIAP, yang perlu diingat adalah bahwa setiap akun GKM maupun UPM dapat melakukan setting kuesioner, seperti setting kategori pertanyaan atau kategori EDOM,
kategori atau jenis jawaban, serta item pertanyaannya, di mana satu kali setting yang dilakukan akan berdampak atau berlaku untuk satu institut. Jadi, dalam melakukan setting kuesioner EDOM, sebaiknya disepakati setiap akhir semester akan dilakukan oleh siapa. Dan jika kuesioner sudah diaktifkan, tidak dapat dibatalkan. Nah, Bapak Ibu, setelah selesai untuk men-setting pertanyaan kuesionernya di daftar pertanyaan, kemudian kita bisa mengaktifkan pengisian kuesioner oleh praja dengan cara melakukan setting, yaitu klik setting di menu setting, kemudian setting prodi, kemudian akan muncul menu setting seperti ini. Nah, ini kita akan muncul prodi kita masing-masing yang kita login. Kemudian ada kurikulum yang digunakan oleh Praja yang Pratama, Praja Muda, Praja Madya, dan Praja Utama yang menggunakan kurikulum yang sama. Nah, itu akan muncul. Kemudian di sini settingnya mereka bisa melihat biodata, KRS, melakukan validasi KRS, cetak KRS, KHS, pengisian nilai, kemudian pengisian kuesioner, dan dosen bisa melakukan generate pertemuan. Nah, walaupun beberapa menu ini tidak dilakukan oleh Praja, tapi ini menu bawaan dari aplikasi Siapnya. Jadi, tugas kita adalah mencentang pengisian kuesioner. Tetapi harap berhati-hati dalam melakukan setting ini dan pastikan bahwa daftar pertanyaan, kemudian kategori EDOM, dan jawaban pertanyaannya sudah sesuai, sehingga jika semuanya sudah dinyatakan benar, kita bisa melakukan setting pengisian kuesioner untuk prodi kita masing-masing. Jadi di sini saya akan melakukan setting untuk prodi trip, jadi saya tinggal mencentang pengisian kuesioner di sini mengaktifkan, maka setting berhasil dilakukan. Dan jika sudah ada yang mengisi kuesionernya, pengisian kuesioner ini tidak dapat di take down begitu atau di undo. Jadi pastikan setting ini sudah dipertimbangkan dan dicek kebenaran instrumen kuesionernya. Demikian Bapak Ibu. Nah, ini bisa dilihat di akun Praja. Nanti akan muncul em, di daftar untuk melihat nilainya. Mereka tidak dapat melihat nilai secara langsung sebelum mengisi kuesioner tiap mata kuliah dan tiap dosen pengampunya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tampilan yang akan muncul di halaman akun Siap Praja untuk melihat kuesioner. Jadi, saya sudah login sebagai salah satu Praja Madya di Proditrip. Nah, untuk melihat nilai saya, nilai Praja ya, saya memilih SIM Academy, kemudian saya memilih role sebagai mahasiswa, kemudian saya akan masuk ke halaman beranda. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk melihat nilai, itu saya memilih menu Praja akan memilih menu hasil studi, kemudian di kartu hasil studi diklik. Nah, kemudian langsung akan muncul daftar nilai ya di semester yang sedang diampu atau yang saat ini berlangsung. Nah, ini kan semesternya dari periodenya 2024 genap. Nah, di sini Praja tidak akan bisa melihat nilai sebelum mengisi kuesioner. Jadi harus mengisi. Nah, jika diklik isi kuesioner dosen, maka akan tampil seperti ini. Tuh, jadi akan tampil daftar dosen pengampunya gitu di semester genap ini. Nah, ini tulisannya status pengisinya belum diisi semua. Jadi, misal saya klik di salah satu, maka akan tampil seperti ini. Jadi, ini sesuai dengan kategori yang tadi ya, yang kita setting di kuesioner. Seperti berikut. Kemudian, setelah diisi bisa dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya sampai pertanyaan ke-19. Gitu. Seperti ini. Jadi nilai tidak akan bisa dilihat sebelum mereka mengisi kuesioner dosen. Maka tampilnya akan seperti berikut ini.
Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.